Ini saya agak sedikit ini ya, Pak Imam. Ini ya karena saya hostnya nih, jadi harus agak sedikit men-challenge nih ya. Boleh. Terkait NFT, itu kan relasinya dengan digital, relasinya dengan kripto, ada kecampur nggak sih? Kan kita ada kecampur nggak sih? Ada kripto-kriptoan dengan wakaf yang religius untuk kemaslahatan tidak hanya di dunia, kira-kira gimana? Itu masih pembahasan nggak? masih debatable. Oke. Tapi kita memanfaatkan teknologi itu, ya token lah. Tokenomik, ekonomi token itu. Kalau bayangkan kita membangun masjid, harus beli semen, harus beli ini, oke, di fisiknya. Tapi kan sebetulnya kita bisa juga mewakafkan satu bata. Bayangkan seperti itu. Kalau dengan teknologi bisa kan, dengan token itu, dengan NFT, dengan macam. Tapi tetap ada real projectnya. Projectnya ada. Bukan hanya algoritma atau bukan hanya ini saja. Dan kemudian di crowdfund. Founder. Terima kasih Pak Imam Nur Aziz. Apa kabar Pak? Baik Kang Dede, alhamdulillah. Udah lama ya Pak tidak ketemu. Gitu. Waduh, terakhir ketemu mungkin hampir setahun yang lalu Pak ya. Iya. Wah, ini kehormatan bagi saya terutama ya bisa ketemu lagi, belajar banyak biasanya tentang satu topik penting yang saya agak amazed waktu itu. Oh, ternyata wakaf itu tidak hanya tanah. Itu membuat saya tergerak. Oh, seperti itu. Makanya saya undang nih dari sisi entrepreneurship, karena kan ada wakafpreneur gitu ya. Itu apa? Sehingga membuka wawasan kita dan teman-teman startup, founder, dan wirausaha supaya terbuka nih, apakah memang bisa masuk ke area wakafpreneur atau mungkin ingin berwakaf, nunggu kaya dulu nggak sih? Nunggu punya tanah dulu nggak sih? Nah, saya nggak tahu. Kita buka nanti Pak ya. Baik. Tapi sebelumnya, tahan dulu Pak, saya akan membacakan dulu nih untuk teman-teman nih. Siap. Portofolionya atau biodatanya ini menarik sekali nih. Ini saya juga amazed sekali. Yang pertama adalah leading initiator Indonesian Wakaf Blockchain Project. Ada wakaf, ada blockchain. Wah, yang kedua nih, founder dari Wakafpreneur Institute and ASEAN Mall Wakaf Consultant. Mall ya Pak ya? Memang mall. Keren banget. Commissioner of Indonesia Wakaf Board dari tahun 2017 sampai 2020. Kemudian co-founder Al-Waini International Capital, AIC. Kemudian menerima waktu sekolah mungkin ya Pak ya? Scholarship. Chevening Scholarship. Dan lulus dari MA International Political Economy of Leeds University UK. Kemudian juga menulis buku ya, Contemporary Approach in Productive Wakaf Development. Ada juga buku Wakaf-led Islamic Social Finance, Innovative Solution to Modern Application. Aduh, ini sesuatu yang baru pasti bagi saya, apalagi tadi wakaf blockchain. Digimanain gitu ya? Apa yang dilakukan di dalam wakaf blockchain tersebut? Pak Imam, sebelum jauh ke sana, mungkin kita coba menyelami sedikit lah bagi teman-teman yang mungkin seperti saya nih, pemahamannya wakaf itu tanah untuk masjid, tanah untuk pemakaman umum yang saya tahu seperti itu. Boleh Pak disampaikan apa itu wakaf mungkin, terus kadang saya suka ketuker nih, ada wakaf, ada hibah. Nah itu apa Pak? Boleh Pak Imam? Baik, alhamdulillah Kang Dede, kita dimudahkan, diberkahi Allah untuk sekarang membahas ya tentang perwakafan ya, dan memang ini satu topik yang jarang saya akui, kita akui, dan kenapa kita perlu membahas ini karena indeks literasi wakaf Indonesia memang masih rendah. Masih rendah. Jadi setiap tahun Badan Wakaf Indonesia itu meriset ke seluruh Indonesia melalui lembaga independen. Ternyata ILW, Indeks Literasi Wakaf Indonesia ini dikategorisasikan masih 50%, sehingga memang belum tinggi. Artinya benar sekali, wakaf masih dikenal sebagai 3M tadi, hanya sebagai makam, madrasah, atau masjid. Oh, memang itu ya. Waduh, saya dangkal sekali pemahamannya. Lanjut Pak. Padahal kita adalah negara muslim terbesar di dunia. Tapi memang sebagian besar ya masih sebatas itu. Jadi belum tahu tuh bagaimana cara berwakaf, bedanya apa, itu memang
Ya, nah sekarang saya senang sekali Kang Dede udah diundang dan ini bagian dari mudah-mudahan kontribusi kita untuk menaikkan literasi wakaf di Indonesia gitu. Nah, mulai dari mana nih kita bicara? Wakaf itu apa? Mungkin bedanya dengan hibah itu saya juga masih perlu belajar banyak nih, gimana? Oke, jadi pertama wakaf ini udah ada sejak lama ya, 1400 tahun, dan di Indonesia sudah ada undang-undang wakaf. Jadi secara konstitusi itu ada di nomor 41 tahun 2004. Udah diundangkan. Udah diundangkan. Nah, disitulah mengamanahkan bahwa perlu dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang bertujuan untuk memajukan perwakafan nasional dan internasional. Nah, disitulah ada definisi wakaf. Boleh saya share ya? Boleh. Harus, Pak. Nah, di situ disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif ya. Untuk apa? Untuk memisahkan sebagian yang dimilikinya untuk waktu tertentu atau selamanya dalam rangka memajukan kesejahteraan atau mendekatkan kepada ibadah. Nah, itu sangat detail. Di situ disebutkan tidak untuk diwariskan, dijual belikan, dihibahkan juga tidak boleh, dan juga digadaikan bahkan atau dialihkan. Digadaikan. Dijadikan gade tidak boleh wakaf itu. Bahkan sampai seperti itu di dalam undang-undang. Tentunya undang-undang ini merujuk kepada fatwa, kepada pandangan ulama dan sebagainya yang melalui proses yang cukup panjang, Mas Kang Dede. Jadi intinya adalah ini adalah memisahkan harta. Memisahkan harta tujuannya untuk mensejahterakan atau mendekatkan diri pada agama, pada ibadah kita. Pada Tuhan. Ya, gitu. Tadi saya kutip sebentar yang Pak Imam sampaikan, untuk selamanya atau sementara waktu. Yes, boleh ya? Boleh, berarti ada temporary wakaf. Kalau dalam bahasa aslinya adalah wakaf mu'abad atau selamanya atau mu'akad sesuai dengan akad. Nah, jadi saya berwakaf untuk 1 tahun, saya berwakaf untuk 5 tahun. Nah, itu sangat dianjurkan juga, dibolehkan. Sejak zaman dulu sudah ada wakaf mu'akad atau sesuai dengan akad. Manfaatnya yang diwakafkan itu. Manfaatnya. Tidak untuk selamanya boleh. Itu dituangkan di apa? Akte kah atau ada badannya khusus? Betul. Jadi ada 5 syarat atau rukun wakaf ini. Ya, salah satunya adalah akad. Yang berikutnya adalah wakif. Ada pewakaf. Yang mewakafkan ke donornya. Yang kedua ada ini yang membedakan dengan hibah. Ada nazir. Nazir itu adalah pengelolanya. Iya, pengelola yang memproduktifkan wakaf itu. Jadi itu bisa siapa saja atau daftar atau ada? Ada di dalam undang-undang namanya nazir harus certified dan harus kompeten, harus profesional. Nah, Badan Wakaf Indonesia mengatur nanti ada LSP-nya dan diakui BNSP. Nah, ini kita nanti bicara nazir kompeten. Nah, yang berikutnya adalah ada benda yang diwakafkan atau mauquf bihnya. Benda yang diwakafkan ini bisa harta benda wakaf bergerak, benda bergerak ya, mobil, handphone. Nah, itu HBW bergerak, itu boleh diwakafkan. Ya, harta benda wakaf tidak bergerak, ya, properti, sawah, gedung, tanah dan sebagainya itu yang. Terus ada berupa uang. Harta benda berupa uang. Jadi uang bisa diwakafkan. Diwakafkan. Dan tidak boleh berkurang atau hilang. Nah, ini makanya nazir harus kompeten. Jadi ada harta benda yang diwakafkan. Yang keempat tadi ada akad ya. Yang terakhir adalah ada namanya mauquf alaih atau beneficiaries. Penerima manfaat. Manfaat dari pengelolanya. Bukan, pengelola nazir. Dia boleh mengambil manfaatnya atau harus disalurkan? Nazir tugasnya 3. Pertama, menjaga keutuhan harta benda wakaf. Tadi ya. Yang tadi nggak boleh berkurang, harus ada dan makanya dijaga. Terus kemudian memproduktifkan atau namanya mengelola, memanfaatkan wakaf itu
itu tugasnya bagaimana supaya berproduktif. Yang terakhir mendistribusikan manfaat. Mendistribusikan Manfaat dari yang telah dikelola tadi, memproduktifkan kan ada manfaatnya, ada untungnya, ada kalau bahasa bisnis ada investment, ada ROI-nya. Nah, makanya wakaf ini harusnya tidak 3M tadi, masjid, makam, madrasah, tetapi money make money. Nah, itu sesuatu yang baru. Jadi nazir harus bisa mengelola investasi itu, karena wakaf itu artinya sebetulnya dalam para ulama mendefinisikan istismar, artinya investment. Iya, wakaf itu adalah investment, cuma tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Makanya hadis dan ayat-ayat Al-Quran mendefinisikan jelas sekali gitu, bahwa nanti idza mata ibnu Adam, anak Adam manusia ini meninggal, semuanya terputus. Semuanya hilang, illa min salas, kecuali 3, sedekahun jariyah. Nah, sedekahun jariyah ini bukan sedekah biasa, sedekah yang termanage. Yang termanage inilah disebut al-istismar, investment. Nah, yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, itu juga menjadi wakaf, ya. Kemudian adalah yang terakhir adalah waladun sholeh yad'ulah. Sebetulnya kalau kita bicara tadi istismar yang pertama sedekahun jariyah, maka ini kita bicara soal boleh dibilang hardware. Ya, berarti kita bicara tadi istismar itu berarti bicara ekonomi. Ekonomi ya. Nah, termasuk finance ya. Bicara ekonomi, bicara infrastruktur. Ya, termasuk tadi masjid, madrasah. Tentunya tidak hanya itu. Ya, banyak infrastruktur yang untuk publik ya. Nah, kita perlu juga softwarenya. Ya, ini ilmunya. Nah, tentunya ilmu yang bermanfaat ini tidak hanya ilmu agama. Apapun ya. Ya, apapun ilmu yang pasti bermanfaat bagi kehidupan manusia ini juga wakaf. Dan untuk kebaikan ya. Iya. Nah, hasil dari software dan hardware ini menghasilkan kesolehan. Waladun soleh yad'ulah. Nah, kesolehan inilah yang harus bisa menjadi target wakaf. Target wakaf ini bagaimana yang disebut anak soleh itu tentunya tidak hanya anak biologis, tapi kesolehan kepada manusia. Insya Allah wakaf inilah makanya harus meliputi tadi ekonomi yang boleh dibilang SDGs. SDGs ya. Karena Sustainable Development Goals. Harus ke situ. Ke sana larinya ya. Insyaallah. Oke, jadi tidak hanya tadi adalah tanah ya untuk masjid, madrasah atau makam, tapi apapun, yang penting tadi ada aspek yang kelima, yaitu ada beneficiary ya. Beneficiariesnya ada investment yang menghasilkan untuk kebaikan umat ya gitu ya. Pak, saya agak tertarik nih sedikit sebelum terlalu jauh dengan apapun yang memberikan beneficiary. Betul. Berarti kalau misalkan ya, contohnya saya punya rumah kedua sebagai investasi atau ruko atau apapun misalkan. Saya boleh dong misalkan saya pengen wakafkan 2 tahun karena baru saya akan pakai tahun ketiga, boleh seperti itu? Yes, itu namanya wakaf manfaat. Wakaf manfaat. Nanti si nazir menyewakan itu lagi atau memproduktifkan kontrakan itu atau ruko itu, hasilnya dibagikan kepada mauquf alaihi, kepada beneficiaries. Oke. Dan ini sesuatu yang dianjurkan. Misalnya latihan berwakaf. Kalau kita belum bisa wakaf selamanya, maka wakaf sementara atau temporary wakaf itu sangat boleh. Termasuk uang. Wakaf, uangnya saya wakafkan 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun dikembalikan utuh pokoknya itu. Oh, tapi memang akadnya wakaf, bukan pinjam meminjam ya? Bukan. Itu wakaf. Memang wakaf. Kalau pinjam berbeda lagi. Tapi untuk diinvestasikan oleh si nazir. Nazir ini investment manager, gitu Kang Dede. Wakaf uangnya harus ada dulu nggak? Misalkan gini, saya kasih ilustrasi. Saya kan gajian gitu ya. Sebulan katakanlah gajinya contoh saja 10 juta. Boleh nggak akad setiap gajian saya akan wakafkan berapa? Boleh nggak? Boleh banget. Oh, boleh. Jadi tidak harus kita sudah pegang gitu ya? Boleh. Oh, gitu. Itu namanya udah ada kehendak wakaf, berniat wakaf. Dan ada aplikasi dari Badan Wakaf Indonesia yang bisa memanfaatkan itu, yang boleh memfasilitasi itu. Oh, gitu. Jadi udah pakai aplikasi mudah ya? Bisa, ada teknologi. Dan disitulah
saya tertarik untuk menggabungkan antara blockchain atau teknologi sekali. karena anak muda kan suka di situ. Iya. Oke, kalau gaji sih mungkin saya ya nggak gajian lah. Karena ya saya pakai buat tempat tinggal juga, rumah, nggak ada ruko. Yang saya punya itu Iya. software, Pak, hak cipta Yes. yang dibisniskan. Mungkin nggak saya wakafkan lisensi, benefitnya saya nggak tahu ya. Yes. Ini kemana-mana Nah, nih. kembali. Random. Iya betul. Kembali ke definisi tadi, sesuatu yang dimiliki oleh wakif tadi, ya perbuatan hukum, berarti nanti berdampak hukum tuh. Dan harus dipisahkan. Berarti harus milik yang si wakif, nggak boleh milik orang lain diwakafkan. Nah, bukti dari milik Kang Dede adalah haki atau paten. Oke. Jadi ini termasuk benda wakaf yang bergerak. Oh, termasuk benda Termasuk wakaf yang bergerak iya, ya? banyak, termasuk saham, termasuk haki, paten, itu boleh diwakafkan. Oh, boleh. Waduh. Dan boleh diwakafkannya enggak selamanya. Nggak selamanya. Dan boleh tidak 100% juga. Oh, Saya gitu. mewakafkan misalnya royalti saya atau paten saya 50% atau 1%, boleh. Nanti diakad, dibuat akadnya. Oke, jadi Siapa beneficiariesnya? jadi yang tadinya di pemahaman umum termasuk Yes. saya sebelum ketemu Pak Imam ini kayaknya yang wakaf tuh orang kaya nih. Kelebihan tanah dan sebagainya. Ternyata itu bisa menyentuh Sangat. semua orang ya. Banget. Yang penting memang niatnya dan ingin memberikan. Cuma ada masalah ini Kang Dede. Gimana itu? Nazirnya. Siapa yang memproduktifkan software itu, paten itu? Berarti dia harus kompeten. Harus disertifikasi juga. Harus disertifikasi juga. Gitu. Karena kalau enggak, buat apa ini software? Jadi gini, benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif itu harus produktif, harus bermanfaat dan menghasilkan. Dan menghasilkan. Itu definisi mudah dari wakaf adalah mengalirkan manfaat benda wakaf wakif kepada mauquf alaih atau beneficiaries. Kalau tidak terjadi mengalirkan itu, tidak diterimanya manfaat ke beneficiaries, tidak ada wakaf. Oke. Jadi tanpa disebut wakaf produktif, ya memang wakaf harus produktif. Harusnya idealnya seperti itu. Bahkan yang sudah produktif dulu Kang Dede baru diwakafkan. Jangan mewakafkan. Nah, ini nanti kita masalah. Jadi masalah ya. Jadi masalah. Jadi banyak literasi wakaf ini mundur karena yang diceritakan masalah-masalah wakaf. Iya. Bahkan lebih ngeri tuh ada film ini barusan nih, film wakaf. Tapi ceritanya masalah wakaf gitu yang akhirnya orang jadi takut. Malah horor filmnya. Padahal kan saya dengar tadi enggak, malah kita bisa jadi mudah ya. Harusnya yang seperti itu. Ya, nah saya terima kasih nih studio The Mall podcast ini membantu menjelaskan ini bahwa sebetulnya berwakaf itu mudah. Mudah ya, seperti itu ya. Harusnya. Oke, jadi contohnya kalau saya ada lisensi hak cipta atau haki mencari nazirnya tadi ya, belum tentu ada yang sanggup. Kalau dipermudah seperti ini, contoh saja nih Pak Imam, saya ikrar misalkan nanti akad 2 tahun deh, kita memang sedang menjual di sini, tapi keuntungan dari ini, itu lebih mempermudah nazir lebih kan? mudah lagi, betul. Jadi royaltinya yang diwakafkan. Jadi nggak usah mencari nazir yang jago software atau jago jualan software kan nggak mungkin. Kalau ruko kan gampang disewakan, ada yang nyewa udah dapat kan uangnya gitu. Betul. Oh, seperti itu ya. Atau Kang Dede jadi nazir. Jadi nazir dong. Itu bisa. Siapa sih yang boleh jadi nazir? Ya, siapapun yang muslim dan berakal sehat dan diterima sesuai undang-undang mengikuti sertifikasi minimum SMA. Ikut sertifikasi nazir BNSP itu tadi ya. Di LSP BWI. Nah, itu nanti 3 hari. Kemudian di assessment, baik dia skill, knowledge, and attitude, itunya sesuai, maka dia menjadi nazir kompeten. Oke, terafiliasi dengan siapa saya? Dengan badan atau lembaga kah? Atau ya, ada 2. Nazir itu boleh disebut nazir individu. Nah, ini berarti diri sendiri, itu boleh juga, atau nazir yayasan atau institusi atau hukum, berbadan hukum. Nah, minimum yayasan. Tapi kalau individu sebagai pribadi menjadi nazir, saya itu udah boleh juga. Nah, silakan menjadi nazir individu. Yang jelas di dalam undang-undang wakaf, nazir berhak 10% dari imbal hasil atau dari keuntungan
atau dari ROI-nya, bukan Oh, dari oke. pokok ya. Dari orang dari Dari hasil lah. pengolahan. Yes. Dari benefit yang 10%. dikelola 10%. Iya. Maksimal atau Itu maksimal. maksimal? Dan udah diatur ya? Udah diatur dalam undang-undang. Oke. Udah Ya, ada. seperti Pak Imam mungkin ketahui lah ada Iya. institusi organisasi tanpa menyebutkan nama yang Iya. mungkin jadi biaya operasional, gaji direksi sampai berapa persen itu akhirnya bermasalah karena belum ada aturannya ya. Itu bukan wakaf ya kalau itu. Bukan, Apa? bukan. Iya. Donasi atau apa ya kalau itu ya? Iya, kalau itu biasanya Beda ya? social finance yang lain Social ya. finance yang lain. Kalau Itulah zakat, infak, sedekah boleh. Oh, Tapi oke. kalau wakaf dia pokoknya harus utuh. Ya, Harus utuh? Harus utuh. Betul. Tetapi hasilnya yang boleh. dibagi Maksimum 10%. Ya. Oke. Sementara ini undang-undang 10%. Ada keinginan untuk mengamandemen ada. Di negara lain berbeda. Kang Dede, ada yang 20%, ada 15%, ada beda-beda. Ya. Dan ini sementara ini undang-undang kita 10%. Tapi kalau mau misalnya kita mau ada OPEX 10% lagi ya harus diumumkan, nggak boleh Harus diam-diam. diumumkan. Terbuka intinya gitu Terbuka. ya. Seperti itu. Jadi Bisa. sebetulnya kalau dari sisi saya sih yang mungkin kemarin ya Iya. biasa berdonasi jadi mengerem diri, nanti kayak gitu lagi. Justru wakaf itu lebih jelas. Lebih jelas. Udah diatur undang-undang. Betul. Oh gitu. Itu menjadi solusi. Itu jadi solusi Iya, ya. misalnya nih wakaf uang, maka dia bisa dimasukkan oleh si nazir, oleh manajer investasi ke instrumen keuangan. Itu sudah diatur dalam undang-undang BWI pun, peraturan BWI. Dia misalnya sukuk, cash wakaf link sukuk sudah jadi produk di Indonesia dan CWLS ini diakui dunia. Dia di Islamic Development Bank sebagai produk yang paling inovatif di negara di dunia, bahkan sekarang mulai ditiru negara-negara lain. Jadi Kang Dede misalnya berwakaf 1 juta selama 5 tahun, setiap tahun dimasukkan oleh si nazir itu ke sukuk ini, CWLS ini, cash wakaf link sukuk, maka mendapatkan kurang lebih 6, sekian persen, 9%. Nah, tidak dikurangi pajak, tidak kena pajak karena wakaf. Nah, kemudian yang hasilnya itulah yang dibagikan. Sementara ini alhamdulillah yang produk seperti ini sudah 1,3 triliun. 1,3 triliun. Itu sudah dari perguruan-perguruan tinggi yang berkomitmen dan mengajak alumninya berwakaf, terkumpul ya. Ada yang 200 miliar, ada yang 300 miliar, 100 miliar, akhirnya terkumpul sekarang yang wakaf uang ini 1,3 triliun. Ya, ini bukan wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang ini adalah yang tadi masjid, kita mengumpulkan untuk proyek tertentu, untuk rumah sakit, itu namanya wakaf melalui uang. Melalui uang. Nah, kalau wakaf uang benar-benar uangnya yang diwakafkan. Uangnya diwakafkan, diproduktifkan. Bisa pakai deposito, bisa instrumen keuangan. Apapun lah ya yang memberikan benefit, tapi nilainya utuh. Nilainya utuh, ya nggak boleh berkurang. Temporer berarti balik lagi seperti yang kita setorkan. Ya, seperti itu ya. Betul. Dan jadi menarik sekali ini mungkin bagi teman-teman wirausaha, startup founder dan sebagainya yang kadang-kadang kita tuh nyari pengungkit. Pengungkit itu dari mana sih ya? Salah leverage, satunya wakaf leverage itu bagi bisnis kita. Bisa Benar. jadi solusinya dan ada aplikasinya mudah ya dari Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia. Nah, bicara aplikasi, ini ada blockchain nih. Saya masih bingung blockchain itu untuk apa? Men-tracking kah? Properti, setahu saya gitu, properti yang kita donasikan atau mungkin ada skenario yang lebih luas lagi terkait pemanfaatan blockchain ini. Iya, jadi setiap tahun kami di Badan Wakaf Indonesia dulu ditanya oleh presiden lah, oleh stakeholders, berapa wakaf yang beredar tahun ini, katakanlah tahun 2017. Kemudian tahun berikutnya berapa? Nah, karena hampir semua wakaf ini belum tercatat, termasuk juga meskipun yang properti, yang pertanian, yang masjid, yang ini sulit mengcapture berapa ekonomi atau uang yang beredar atau yang valuasinya dari semua wakaf ini. Nah, oleh karena ini saya dan teman-teman mengusulkan adanya digitalisasi. Digitalisasi. Ya, artinya akad-akad wakaf itu yang tadi masih mungkin AIW atau akad ikrar wakafnya itu masih manual, kita digitalkan. Karena kan kelebihan blockchain satu adalah transparansi, ya kan. Kemudian desentralisasi karena data itu dibagi ke berbagai wilayah stakeholders dan semuanya
perlu tahu gitu. Jadi di wakaf ini kan kalau wakaf tidak boleh langsung ke nazirnya, dia harus melalui LKSPW, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Jadi harus ada bank yang ditunjuk untuk menerima wakaf. Jadi bukan rekening nazir. Ya, bukan langsung ke nazir. Atau bukan rekening yayasan yang ada nazirnya, bukan ya? Yayasannya itu memiliki rekening di bank yang ditunjuk oleh yang BBI. ditunjuk. Ya. Berarti udah ini ya, udah terpisah. Ya, udah ada governance-nya. Jadi nggak boleh tuh kasih langsung ke ini. Nanti bisa TPPU, macam-macam, terorisme. Nah, itu KYC-nya kan sudah jelas. Nah, kemudian tadi sampai mana tuh? Jadi blockchain itu ya kelebihannya adalah salah satunya traceability. Iya, kita jadi tahu di dalam akad ini. Berikutnya adalah smart contract. Siapa sih wakifnya? Mauquf alaih atau beneficiaries-nya siapa? Nah, terus berapa dia berwakaf? Selama ini kalau kita tanya nazir, Kang Dede, wah itu sulit banget. Iya, udah lupa pembukuannya atau disimpan di mana. Atau Kang Dede aja dah, tahun ini, tahun lalu berapa berwakaf? Pasti nggak ingat. Nggak ingat gitu ya. Nah, nazir kita bantu, kita buatkan alat bantu digital yang dia bisa meng-capture, oh selama ini setahun ini kamu sudah otomatis melaporkan loh wakafnya sekian penerima manfaatnya atau beneficiaries-nya atau mauquf alaihnya ini dan menghasilkan dampak sekian. Nah, itu otomatis kita ingin capture itu sehingga kita tahu oh wakaf sudah berkontribusi dalam pembangunan, dalam umat ini, di dalam kesejahteraan ini sekian. Nah, itu tadi wakaf uang saja sudah tercapture 1,3 triliun. Karena sudah menggunakan digitalisasi sekarang. Digitalisasi ya. Iya. Oke. Kalau yang saya tahu blockchain salah satunya adalah kita bisa melakukan tracking atau traceability-nya. Traceability, betul. Sejarah dari sebuah benda atau katakanlah tanah gitu ya. Betul. Berarti kita bisa tahu dong kalau misalkan wakaf itu boleh temporer, misalkan saya tahun ini wakafkan, nanti 5 tahun lagi saya wakafkan, itu bisa di-trace ya? Pernah diwakafkan kemana aja, siapa nazirnya, dan seterusnya ya? Itu bukan hanya itu. Lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Nah, kalau strategik berarti bisa mengundang investor. Oh iya kan? Nah, ini ada lokasi wakaf strategik. Dia akadnya adalah sekian tahun. Atau dia wakaf selamanya biasanya kan, kalau yang tanah itu. Nah, berarti kita bisa buat project di atasnya, di atas tanah itu. Nah, disitulah perlu blockchain. Iya, jangan sampai nanti ada dispute di ujung. Ini tanah apa sebenarnya wakaf gitu ya, walaupun tidak full diwakafkan, tapi di atasnya dipakai untuk komersial, boleh dong? Boleh. Karena ada benefit yang didapatkan. Betul. Cuman jelas tanahnya wakaf, gedungnya komersial dan seterusnya gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Itulah kenapa perlu entrepreneur. Di sana. Yang di atas untuk tanah-tanah wakaf ini. Okay. Mungkin Kang Dede kaget berapa sebetulnya lokasi wakaf. Ini ada kalau setiap masjid, musola, madrasah, pesantren itu hampir semua wakaf. Itu ada 500.000. 500.000 apa? 500.000 lokasi. Lokasi di Indonesia? Di Indonesia. Boleh dibilang. Dan sementara ini belum semuanya bersertifikat, baru 60%. Baru 60%. Yang memiliki sertifikat. Sisanya itu masih sertifikat sama pemilik misalnya. Atau masih tertulis tangan, masih ngomong saja. Dengan ahli waris dan sebagainya. Itu rentan sekali ya. Nah, itulah yang besar. Iya, besar. Padahal kan memang itu buat kesejahteraan umat ya. Tiba-tiba ada yang klaim atau jadi ahli waris gitu ya. Oh, itu yang perselisihan wakaf itu banyak. Itu yang sering saya dengar. Makanya ini wakaf, mending wakaf atau mending apa, mending hibah sekalian deh gitu ya. Atau sedekah atau apa, saya juga masih bingung tadi ya. Ternyata sekarang jelas ya bahwa memang ada lembaganya, ada nazirnya. Kita nggak usah khawatir kalau temporer itu akan balik utuh seperti itu ya. Pak Imam ya. Nah, aplikasi blockchain sini milik Badan Wakaf Indonesia atau apa? Atau ada? Ya. Sebetulnya aplikasi itu masih berupa prototipe. Prototipe, oke. Dan kita masih menunggu waktu itu pihak-pihak boleh dibilang pentahelix lah ya, private sector, kemudian dari university, dari stakeholders pemerintah dan mungkin civil society lain untuk terlibat. Karena harus ekosistem. Nah, waktu prototipe sudah selesai. Jadi sekarang kita menunggu untuk ditingkatkan menjadi ya tidak hanya MPV, tidak hanya minimum viable product, tapi juga
menjadi enterprise. Nah, sekarang ini masih menunggu, belum selesai. Oh, belum selesai. Masih pengembangan atau ada menunggu satu atau dua, misalkan investor, regulasinya atau apa gitu ya? Masih menunggu. Oh, masih menunggu. Karena baru prototipe. Baru prototipe ya. Tapi sudah menggambarkan yang tadi Pak Imam sampaikan tadi. Tujuan-tujuan tadi. Sekali nih. Kita malah mengajak nih Kang Dede kalau ada investor, ayo. Oh, gitu ya, bisa masuk ke sana ya. Iya, bisa kita luar biasa. Develop. Pak, potensi wakaf saya nggak tahu apakah ada data atau apa. Potensi wakaf di Indonesia itu kalau kita jaring dan orang tidak khawatir lagi untuk berwakaf apa sih? Sekarang ada riset dan udah berkali-kali dipublikasikan dari IRTI, Islamic Research dari ISLB, Islamic Development Bank, itu kalau per tahun 100 wakaf uang nih ya. Wakaf uang 180 triliun. 180 per tahun. Tahun. Tapi sekarang baru 1 triliun yang baru 1 triliun. Tapi potensinya sebesar itu ya. Itu hanya 5% dari kelas menengah Indonesia yang berwakaf 100.000. Yang berwakaf 100.000. Itu terkumpul segitu kalau terjadi. Iya. Nah, itu baru wakaf uang, belum yang wakaf properti atau tanah. Ini kurang lebih menurut data walaupun belum terverifikasi, itu ada kurang lebih 2.000 sampai 3.000 triliun valuasinya. Dengan katakanlah nilai pajak yang minim yang kita hitung per meter sekian. Nah, itu kurang lebih 2.500 triliun begitu. Jadi inilah yang harus kita konsolidasi kan. Iya, kalau enggak ya tidak teratur juga, malah banyak celah di sana ya. Nah, itu jangan sampai pemanfaatan yang tidak sesuai. Pak Imam, tadi ada sempat disinggung Pak Imam sedikit masuk tuh bridgingnya pas banget, entrepreneur di sana. Iya. Kalau bicara entrepreneur kan ujungnya kalau di mata saya itu kan bisnis atau socialpreneur atau filantropi. Masuknya kemana Pak? Boleh nggak kita berbisnis dengan area wakaf? Artinya mengharapkan sesuatu untuk dunia ini atau betul-betul untuk sosial gitu. Kira-kira gimana? Justru salah satu kelemahan dalam tanda petik ya, weakness kita ini selama ini wakaf tidak maju karena menganggap wakaf ini hanya sosial. Hanya sosial. Padahal ada untuk dunianya. Ada untuk dunia. Karena kalau enggak, apa yang mau dibagikan kepada mauquf alaih, ke beneficiaries, ke penerima manfaat, ke penerima. Banyak sekarang ini wakaf-wakaf yang sebetulnya tidak ideal. Karena dia tidak mampu mengelola si nazir itu, sehingga harus bekerja sama dengan siapa yang mampu mengelola fungsi-fungsi ekonomi yang memaksimalkan, tentunya pengusaha. Disitulah fungsi entrepreneur berkolaborasi dengan nazir. Nah, banyak sekali terus terang nazir yang dia mohon maaf udah usianya sepuh tua. Nah, ini kan terbatas, sehingga dia harus bekerja sama dengan pengusaha yang bisa mengoptimalkan ya potensi tanah itu, aset wakaf itu gitu. Jadi aset manajemennya ya. Ya betul. Nah, sebetulnya kita bicara aset manajemen, wealth management, dan sebagainya ya. Gaji kan harus kompeten, harus profesional. Iya. Nah, inilah perlunya. Mohon maaf, kalau ngajarin nazirnya sampai dia jadi pengusaha itu lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi ya. Nah, itu ampun deh. Mendingan pengusaha yang dibantu nazir, pengusahanya yang mikir bagaimana. Ya. Gitu. Ya, jadi bisa konsensi, bisa sewa, bisa ijaroh, macam-macam akadnya yang bisa dan ini sangat fleksibel. Dan ini nggak melanggar syariat kan, artinya memang ada yang boleh didapatkan oleh entrepreneur ini. Harus malah karena tadi nazir harus mengelola, yang disebut mengelola ini menghasilkan manfaat, menghasilkan profit. Dan itu tidak semua nazir paham. Itulah. Itu betul. Gitu di sana ya setelah paham bagaimana how to-nya nggak ngerti. Okay. Padahal ya bisa saja nanti dengan investor, dengan entrepreneur bekerja sama dengan berbagai pihak, itu mengoptimalkan aset-aset itu. Itu sangat mungkin. Bahkan kami sudah mengajak, daripada meliterasikan ke nazir, lebih baik pengusahanya atau entrepreneurnya kita ajak aja menjadi nazir. Itu juga sangat mungkin. Sekalian gitu ya, dia untuk menjadi nazir jauh lebih mudah daripada mengajari nazir yang mungkin sudah sepuh untuk membisniskan itu sehingga bermanfaat gitu ya. Itulah yang saya bilang gerakan strategi 5C, 5C. Pertama campaign, kita harus meliterasikan. C pertama campaign,
bahwa literasinya naik, pengusaha juga ngerti bahwa wakaf ini nggak hanya untuk sosial, tapi untuk di dunia untuk profit. Profit itulah yang dibagi dengan nazirnya dan mauquf alaih. Kemudian C kedua harus create project. Okay. Ya, termasuk bagaimana di bidang macam-macam, di bidang properti, aset manajemen tadi. Nah, kemudian setelah meng-create project itu, maka dia harus mengkonversi. Iya, yang belum produktif menjadi produktif, yang belum wakaf menjadi wakaf, yang non moving, yang tadi harta benda bergerak bisa menjadi menghasilkan, yang tidak bergerak juga menghasilkan, itu harus mengkonversi. Yang berikutnya adalah kompeten. Nazirnya harus mampu melaporkan itu, mendistribusikan manfaat ya, sampai tadi langkahnya tadi harus dilakukan. Tugas nazir 3 tadi, men-safeguarding atau menjaga atau aset wakaf itu, mengelola atau memproduktifkan, dan ketiga mendistribusikan manfaat itu dan melaporkannya tentunya distribusinya kemana, dan terakhir adalah comply dengan undang-undang, regulation, peraturan BWI, peraturan Kementerian Agama, peraturan undang-undang itu harus comply. Jadi 5C ini harus kita lakukan ya, campaign dulu, karena kan kalau tidak melalui campaign tidak mungkin sampai ya. Al-fahmu faham, betul, ya kan, harus paham dulu, ya, baru kemudian create, ya, dia convert, kompeten dan comply. Iya, kalau melihat tadi dari potensinya kan luar biasa sekali ya. Berarti kalau di bisnis itu kan demand-nya ada, gitu ya. Yang bermain sebagai wakafpreneur itu banyak nggak sih Pak Imam di Indonesia, atau bisa dihitung dengan jari nih? Saya nggak tahu nih. Masih jarang terus terang. Oh, masih jarang ya. Makanya kita berharap dengan termasuk dengan podcast ini semakin banyak entrepreneur yang mau berwakaf, ya, entah itu tadi sahamnya, royaltinya, macam-macam ya. Dan kita mengajak bahkan tadi startup juga bisa. Nih, gimana kalau misalnya startup nih, kan kadang-kadang gini, startup itu kan mungkin idenya dipengaruhi atau terinspirasi dari startup yang lain. Ada marketplace bikin juga gitu ya. Ada AI bikin juga dan sebagainya. Nah, ini kalau mau, kan sekarang melalui acara ini kan jadi tahu nih, oh berarti ada wakafpreneur nih. Gimana sih Pak mulainya untuk masuk menjadi, saya mau wakafpreneur tapi nggak tahu how to-nya gitu. Gimana kira-kira Pak Imam? Wah, ini memang nggak mudah ya. Kita harus membangun ekosistem kan. Ekosistem itu ya. Karena tadi syarat wakaf ini dia harus utuh ya. Modalnya atau kapitalnya itu. Kemudian dia harus mengembangkan. Nah, kadang startup ini belum solid. Belum solid kan. Dia bisnisnya belum, tractionnya belum teruji. Masalahnya di sana rata-rata yang early stage startup biasanya. Nah, makanya kita mengajak ekosistem yang menanggung atau menggaranti bahwa katakanlah startup ini bisa benar-benar istilahnya menjaga modal atau injection atau investment dari wakaf itu. Makanya kita gunakan, kalau bahasa saya, blended finance. Jadi jangan 100% dari wakaf. Atau kalau dia ada beberapa startup misalnya 10, nah dari 10 ini yang satu yang benar-benar selalu profitable, ya, bukan profit tipis ya. Profitable. Kalau tipis balik lagi ke operasional. Lagi ya. Jadi saya ingin bicara bahwa kalau bicara wakaf ini bicara capex. Asik. Ya, kalau bicara zakat, infak, sedekah itu adalah bicara OPEX. Makanya kita harus blended. Untuk yang dia membutuhkan OPEX, startup itu, maka kita berikan dari dana ZIS. Dana ZIS kan 12,5% boleh. Atau dana sosial, CSR. Tapi tetap wakaf ada di dalam itu. Tetap di dalam itu ya. Ketika kita melihat ini startup ini, oh udah bagus nih, bahkan bisa valuasinya sampai ini, maka sejak awal kita chip in itu atau kita masuk, otomatis valuasinya naik dan berarti produktif. Tapi mungkin nggak semua startup dari 1 sampai 10 tadi, mungkin hanya 1 mungkin. Kemampuan kita untuk memilah, mendapatkan yang benar-benar sesuai dengan kriteria tadi, yang produktif,
efektif dan profitable tadi. Nah, ini perlu orang-orang seperti Kang Dede. Wah. Ya, saya justru makin tercerahkan. Semoga Iya. banyak sekali audiens kita yang Iya. ingin tahu lebih dalam lah, karena di podcast ini kan sempit waktunya ya, Pak Imam ya. Mudah-mudahan dari sini mulai tergerak, oh apa itu wakafpreneur? Bagaimana saya bisa masuk ke area itu? Apakah tadi saya sebagai misalnya startup itu sebagai instrumen untuk memutar dana atau aset wakaf sehingga menghasilkan, atau mereka sendiri mungkin nanti bisa menjadi nazir ya, yang itu yang kita harapkan atas, nanti berapa persen 10 maksimum dari benefit yang dihasilkan itu kan. Betul. bisa juga di sana ya sebagai entrepreneur. Sangat bisa. Nah, atau kita menggunakan sedikit ya, misalnya mohon maaf, misalnya Web3 ya, atau NFT. Betul. Ini ada aset di sini kita digitalkan, misalnya kita wakafkan masjid ini atau infrastruktur ini menjadi NFT-nya kita wakafkan. Ada di area itu juga? Itu bisa, sangat bisa. Oh, kan? Bisa ya, memungkinkan ya? Memungkinkan. Artinya dari situlah proyek di atas real tanah wakaf itu bisa dibangun. Oh, gitu. Ya, ini ada nih satu desa nih sedang lagi masih diskusi kita. Dia punya tanah bengkok dari lurahnya, dari kepala desanya itu. Kemudian di atas tanah itu dibikin mini zoo. Nah, mini zoo-nya ini mendatangkan binatang-binatang. Binatang-binatangnya itu di NFT-kan. Dalam untuk bentuk crowdfunding, dalam bentuk digital. Dalam bentuk digital. Tapi binatangnya ada memang. Binatangnya ada, memang. Tapi dibuat NFT-nya. NFT-nya kemudian dipaket, misalnya untuk tiketnya bisa lewat NFT itu. Dia bikin ada fun run, ada aktivitas di atas itu. Nah, ini di dekat satu taman wisata gitu. Nah, ini menjadi edukasi juga. Nah, dia meng-crowdfund dana itu lewat, saya mau berwakaf, ya sebetulnya digital aset saya itu sangat mungkin, mungkin. Ya sebetulnya hanya digitalisasi aja sih. Digitalisasi aja. Ini saya agak sedikit ini ya, Pak Imam. Ini ya karena saya hostnya nih, jadi harus agak sedikit men-challenge nih ya. Boleh. Terkait NFT, itu kan relasinya dengan digital, relasinya dengan kripto. Ada kecampur nggak sih? Kan kita ada kecampur nggak sih? Ada kripto-kriptoan dengan wakaf yang religius untuk kemaslahatan tidak hanya di dunia, kira-kira gimana? Itu masih masih debatable. Tapi kita memanfaatkan teknologi itu, ya token lah. Tokenomik, ekonomi token itu. Kalau bayangkan kita membangun masjid, harus beli semen, harus beli ini, di fisiknya. Tapi kan sebetulnya kita bisa juga mewakafkan satu bata. Bayangkan seperti itu. Kalau dengan teknologi bisa kan, dengan token itu, dengan NFT, dengan macam. Tapi tetap ada real projectnya. Projectnya ada. Bukan hanya algoritma atau bukan hanya ini saja. Dan kemudian di crowdfund oleh teman-teman yang tadi yang udah terlanjur banyak menghasilkan di kripto. Nah, itu daripada mereka digunakan oleh lebih yang malah lebih mudarat, lebih tidak bermanfaat. Kenapa nggak kita arahkan? Karena teknologi kan tidak haram sebetulnya, itu hanya alat. Betul. Gitu. Nah, kenapa bahkan Kang Dede mungkin satu pasir kita bisa wakafkan? Kalau dengan teknologi, kalau enggak, gimana belinya gitu ya? Mau punya uang 10.000 juga malu gitu ya. Akhirnya ngumpet-ngumpet masukinnya juga. Nah, ini menjawab pertanyaan Kang Dede tadi. Bisa nggak saya berwakaf walaupun saya tidak kaya, tidak berharta? Bisa 1.000 atau 500 rupiah atau 1 rupiah. Bisa dengan teknologi. Iya, harus difasilitasi tapi ya. Kalau tiba-tiba kita kena jadi saya mau wakaf 1.000 atau 10.000 kan jadinya nanggung ya, atau bukan nanggung tapi atau kena biaya transfer. Iya, biaya transfernya malah lebih dari itu gitu. Kalau di sana nggak kena. Nggak kena ya, karena kan nanti itu menjadi dikumpulkan dari yang 1.000 token tadi gitu ya. Akhirnya kumulatifnya besar juga gitu ya. Atau begini Kang Dede, dari yang main kripto tadi, lagi mohon maaf lagi cuan, lagi bagus nih, ada yang kenapa nggak ditawarkan juga dia berwakaf dari hasilnya loh? Dari hasilnya ya. Kan boleh aja, kan real itu. Nah, berarti kita harus buat wallet. Wallet itu kalau nggak ada yang memikirkan gimana mau berwakaf. Pilihan-pilihan itulah yang mungkin challenge seperti ini
Makanya Pentahelix tadi dari teman-teman startup, ayo buat yang seperti itu juga, buat app-nya, buat ekosistemnya, atau game. Game itu kan gamification di wakaf ini masih kurang. Masih kurang ya. Masih serius semua. Tadi jadi berat. Iya. Kenapa nggak kita misalnya dalam game ini gamification kita bertarung memperebutkan misalnya senjatanya diwakafkan. Bisa. Ya kan tanahnya memenangi perang, tanahnya diwakafkan. Gitu ya. Nanti kan bisa dievaluasi juga itu, bisa di real ekonomikan juga bisa. Iya. Jadi saya melihat memang tadi terlepas lah. Saya bukan orang yang paham mengenai dalil atau apapun mengenai token atau kripto, tapi tadi saya dapat message-nya kalau teknologi kita hindari untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, ujungnya malah mudarat gitu ya. Ujungnya mungkin dipakai untuk yang lain daripada ke sana. Walaupun ya mungkin ada beberapa yang mungkin ini boleh, ini tidak, atau masih subat atau apapun, tapi ya kita giring ke yang bermanfaat untuk umat gitu ya. Dan literasinya menjadi meningkat. Wah, setuju sekali seperti itu. Kalau tidak ada kefahaman, ya nggak mungkin dia akan action. Itu yang harus kita fasilitasi, Kang Dede. Oke, siap Pak Imam. Nah, satu lagi nih Pak. Ini penting banget nih, mungkin kan Pak Imam udah di mana-mana lah, udah menjadi business development advisor juga ya Pak ya. Di mana Pak? Pernah di perusahaan TBK. Di perusahaan TBK ya. Itu kan property developer dan sebagainya ya. Wakafpreneur berarti ada entrepreneurnya gitu. Betul. Nah, kebetulan audiens kita banyak wirausaha, mungkin founder startup, terutama di early stage nih ya, yang ingin belajar banyak. Ada tips nggak? Bagaimana sih menjadi entrepreneur, perusahaan startup di area apapun, ya terutama mungkin di area yang terkait dengan wakaf ini. Tapi secara umum aja Pak, kira-kira apa sih tipsnya gitu? Justru saya berkaca dari Kang Dede. Bagaimana tips sukses menjadi sampai sekarang jadi founder? Baik, di sini posisinya Pak Imam aja deh. Pak Imam banyak berhubungan dengan orang yang hebat, saya pikir. Insight-nya Pak, gimana? Sederhana. Kalau saya melihat berkaca kepada orang-orang sukses seperti Kang Dede juga, tekun, kerja keras dan jujur. Itu formulanya. Udah itu saja. Kan the power of three. Nggak usah banyak-banyak. 3 cukup ya. Kerja. Dan kalau lebih bagus lagi ada mentor. Ada mentor. Nah, cari mentor yang memang relevan ya untuk bisnisnya. Betul. Bisnis apa itu? Karena kan kita tidak mengerti semua hal. Iya. Kadang-kadang kalau kita tutup mata atau hanya belajar dari startup yang lain kan ya sama-sama struggling gitu ya. Betul. Atau startup itu tidak hanya nyari investor misalkan. Dimana tadi profit tipis, profitable. Istilahnya luar biasa sekali. Profit tipis, profitable. Jadi tidak harus dari waktu ke waktu bikin pitch deck yang bagus, kesana kemari nyari investor. Kenapa enggak nyari sesuatu yang lebih real, profitable, bisa berkembang sedikit-sedikit, tidak harus ada uang besar masuk sekaligus. Bahkan ternyata di wakaf boleh loh. Boleh. Kita sementara boleh mendapatkan investment dan sebagainya. Itu luar biasa sekali Pak Imam. Satu lagi, harus bergerak terus. Ya, karena itulah dulu kan kita menjadi aktivis. Nah, sekarang aktable. Masuk lagi ke sana. Luar biasa sekali. Oke. Harus bergerak walaupun belum mendapatkan investor, startup harus terus. Bagian dari kerja keras dan tekun. Itu ya harus bergerak. Kita nggak tahu momentumnya kapan untuk kita. Nah, itu kadang-kadang kita nggak pernah tahu rahasia Allah juga ya. Insya Allah. Oke. Baik. Allah nangkep ya. Aduh, banyak sekali yang saya pelajari nih. Saya jadi nggak harus nunggu kaya dulu nih untuk wakaf gitu ya. Dan itu penting banget. Tidak hanya untuk saya pikir untuk teman-teman juga yang menonton acara ini. Dan insya Allah video ini terus bergulir dan makin mengedukasi dari waktu ke waktu dan bisa menjadi pahala kita semua, terutama Pak Imam yang sudah berbagi tentang wakaf. Oke, terima kasih banyak Pak Imam sekali lagi. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Insya Allah. Terima kasih sama-sama.